Dok, aku mau nanya nih dok, dokter. Lagi check in. Aku mau nanya, benar tuh dokter dokter bilang ke Kim, itu bilang kalau minta 100 M, memang betul itu? Dia sendiri yang minta. Ngapain aku nyuruh-nyuruh? Katanya Ya, dokter yang jadi gini. Kok kurang ajar banget ya ini gaya omongannya dia ya. Tel gitu kan. Kurang ajar banget ya M ya. Masa gua dinilai 25 juta. Sementara kan gua kan pick up terus untuk nyerang Suneo kan itu kan pada saat itu. Karena aku kan nyerang Suneo terus cuma dibayar 25 juta. Itu. Masa bisa-bisanya bayar Teh Ami 4M gitu. Kalau gitu gua harus lebih tinggi gitu. 100 M ya. Ya Cin ya M ya Tel. Mana? Terus kayaknya dia kan ngono kuy. Gitu. Ngapain ngajarin kok. Terus katanya dia ada buktinya, chatnya dari doktif katanya gitu. Gila-gila. Ada bukti kan? Apa tulisan 100 M? Tanya tuh. Sudah ngomong. Si itu tuh kan suka mengarang, si KH itu suka mengarang. Jadi dia tuh mencari uang tuh gini. Dia deketin doktif siapa? Jadi dia tuh punya ada WA cadangan tuh, dia ngechat sendiri, balas sendiri. Dia seolah-olah tuh doktif. Aku udah tahu itu mah permainan lama. Mana dia nanti bilangnya ya sama seperti yang dia bilang restoran NTP punyanya dia. Udah itu mah udah lama nih, senior tukang tipu nih dulu. Amin. Udah enggak, itu masa lalu. Sekarang mah udah enggak, udah bener kan? Udah bener. Nggak pernah nipu orang dokter, nggak pernah. Bang Icat juga pernah kayaknya ya ketipu juga ya dulu ya Bang Icat ya. Jabela mau naik sama aja Jabela. Jangan bertengkar ya. Bang Icat lu nggak ya sayang ya, bersaudara kita nanti di persidangan kita nggak bersaudara di sini. Doktif. Sebentar sebelum Gua mau nanya sama doktif. Bentar, Jabela dokter Enggak ada ribut, nanya doang. Gua kan nggak ngerti. Gua kan nggak ngikutin skincare. Dulu, kita nyanyi dulu. Kita nyanyi dulu. Doktif ninggalin Nikita enggak? Enggak ada. Apa sih maksudnya ninggalin tuh apa? Ninggalin tuh apa? Ya makanya kan banyak nih info-info yang beredar. Doktif itu cuci tangan, ngejorokin Nikita Mirjani gitu. Apa cuci tangan nggak mau. Doktif tidak mau menggunakan bahasa giringan seperti itu. Jelas cuci tangan maksudnya apa? Menjorokkan tuh maksudnya apa? Harus jelas dong. Nah, itu adalah bahasa yang digunakan orang untuk menggiring opini. Sebenarnya doktif tuh kenal lama, bekerja sama atau gimana gitu loh doktif. Tidak pernah, doktif tidak pernah. Kan bahkan teknik kita sendiri bilang baru kenal melalui Selasokia. Ada sendiri kok kalau di jejak digitalnya yang si teknik kita cerita seperti itu. Kan ada. Jadi posisinya sekarang doktif sama Nikmir nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah, baik-baik aja. Terus bukannya dibilang kayak kedeketan, beda ya Bang Icat sama Nikita, beda dong. Bang Icat Nikita bertahun-tahun gitu loh, beda. Doktif itu sibuk dengan urusan kerjaan yang saat ini sudah 18 tahun. Yang dibilang grupnya mereka tikul kumul whatever. Tapi alhamdulillah doktif nggak pernah yang namanya jualan produk overclaim, ngibulin pasien, nggak pernah. Nggak apa-apa. Doktif dikatakan klinika doktif kumuh, nggak apa-apa. Insya Allah banyak orang yang dibantu, orang Palestina, orang Uighur. Pada saat orang Uighur di China kena, doktif berangkat ke China dan itu tidak pernah diekspos, nggak apa-apa. Gitu loh, grupnya geng tikus mau bilang doktif itu nggak kaya, nggak apa-apa, silakan. Doktif nggak butuh validasi dari para manusia, nggak butuh. Pada saat doktif terjun ke aktivis resikonya nyawa, doktif tinggalin semua KTP, doktif cari itu mana, ayo ini dok, ini nanti kematian resikonya, nggak apa-apa, ayo kita tinggalin KTP, kita berangkat ke sana. Kasihan mereka nungguin makanan dari kita, obat dari kita. Dokter itu mentalnya doktif, sama dokter nggak ada. Dokter Rocky kenalannya pun dari DM.
Gitu, pada saat beliau bikin konten bahwa kita seneng nih adanya Doktif. Nah, ternyata beliau udah nge-DM Doktif lihat ada chatnya. Karena chat itu ribuan masuk, nggak mungkin Doktif lihat satu persatu. Gitu. Oh, ada dokter. Oke, ternyata ada staff di Nung pada saat itu ya Nung ya. Nung yang ngasih tahu si Dokter Oki bikin konten apa itu, dia bilang apa sih pada saat itu Doktif itu review gitu kan. Oh, ini nih terima kasih nih, bahkan kalau perlu produk kita yang di review. Nah, itu. Langsung lah kira habis gitu Doktif bikin. Gitu, yang apa yang sunscreennya yang baunya gak enak banget itu, akhirnya Doktif kritik tuh. SPF-nya betul tapi baunya gak enak banget, badek gitu. Apa sih, serum apa sunscreen gitu kalau nggak salah itu. Iya dong, itu bau apa ya, bau plastik itu, bau apa Nah, ya, bener bau. kan? Gak enak banget baunya, badek banget. Tapi SPF-nya bener, makanya Doktif langsung kritik, ini baunya apa sih, ini baunya kayak enak banget, baunya badek gitu. Coba pikirkan kalau misalnya kenal masa ngomong kayak begitu. Kenal baik, kan nggak mungkin Doktif ini apa adanya. Dan nggak bisa disetir dengan siapapun. Tapi Doktif tahu orang ini karakter. Dok, hati-hati ya. Dari ini hati-hati loh. Dia ketemu Doktif itu, ini kemungkinan ada menjebak. Dia ke rumahnya Doktif, nggak ada sopan santunnya, nungguin di depan rumahnya Doktif. Bahkan orang yang ngasih tahu rumahnya Doktif itu marah sekali sama RG. Dan saat ini dia sudah keluar dari perusahaan itu. Dia marah sekali. Kok RG bisa begitu ya? Kan dia yang ngotot ngejar Doktif. Kan dia yang ngotot nemuin Doktif. Kok dia bisa nyerang Doktif? Ada sampai sekarang orangnya masih hidup dan dia mau bersaksi. Gitu. Jadi orang ini terkenal banget bisa memutar balikkan itu semua keadaan. Cuman sayangnya pada saat itu Doktif nggak ngerekam, nggak nge-record. Pada saat dia datang, dia ngomong apa, dia minta Doktif merubah hasil data lab yang disuruh dimunculkan ke apa fittingnya Doktif itu dirubah lab dari hasilnya dia. Doktif tolak mentah-mentah, nggak mau, maaf ya. Yang Doktif tampilkan ya hasil lab yang produk yang kamu jual. Ngapain kamu suruh saya merubah hasil lab dari lab kamu? Ada di chatnya. Jelas dia langsung ngasih, Dok bisa nggak dirubahnya, bikin kontennya pakai hasil lab dari ini? Ada bukti chatnya yang saat ini lagi. Nah, dodolnya Doktif nggak berarti screenshot. Doktif masuk di dalam dakwaan itu nggak sih? Apa ya? Nama Doktif itu masuk di dalam dakwaan yang Nikita Mirjani sekarang itu apa enggak? Nggak tahu dakwaannya apa. Itu yang Kan itu kan skenario narasi yang terputus. Habis itu selanjutnya gimana? Ada nggak? Itu adalah cerita. Ya Doktif nggak tahu bagaimana yang diucapkan si RG ke penyidik pada saat itu. Yang jelas penyidik tidak menemukan apa-apa. Handphone disita silahkan dengan senang pada hati. saat sidang pembuktian maksudnya itu kan bukan hanya dokter Oki tapi kan ada nama dokter juga ya di situ ya. Ada nama Doktif. Ada kan diperiksa juga Doktif, diperiksa juga. Berarti Makanya nanti sebagai di saksi persidangan kemarin. Doktif dipanggil pembuktian. Sampai detik ini tidak ada. Ya kan belum jalan. Ya nggak tahu. Ikutin aja, tapi jangan menggiring-giring opini yang kayaknya begini, kayak takut lah, panik lah keluar. Apa? Doktif kesini, ya itu sudah jauh-jauh hari. Jangan, dan Doktif tuh baru balik di awal Agustus. Jadi jangan nanti kalau persidangannya minggu depan atau 2 minggu lagi, gitu. Terus tiba-tiba, lari, nggak datang, takut. Nah, udah deh, kapan sih belajar gitu loh kalian ini? Nggak ada surat sampai detik ini, gitu. Dan Doktif tuh nggak tahu juga. Men, pada saat Doktif ditunjukin tuh handphone tuh penyidiknya bengong semua. Loh, kok gini ya ternyata ya. Sama seperti pada saat laporannya si SS Ular. Ular melaporkan Doktif ya penyebaran data pribadi. Ingat ya, pada saat Doktif dibilang menyebarkan nomor handphone itu di WhatsApp-nya Doktif. Ya. Nah, di situ Ular ini memberikan bukti bahwa pada saat nomornya Doktif disebar di ikoinya si Ular itu sudah di blur. Nah, ini salah satu bentuk ularnya dia ya, mereka ya, di blur. Jadi sudah di spidol nomornya Doktif itu di ikoinya si Ular ini. Ternyata Doktif punya bukti sama sekali tidak ada blur. Jelas banget nomornya Doktif dipampang di ikoinya si Ular ini. Dan di situ penyidiknya bengong. Loh, Dok, yang diberikan ke kita bukan ini faktanya. Langsung kita semua ketawa. Kena prank kan, penyidik aja di prank kok sama geng tikus. Apalagi kita masyarakat biasa, penyidik aja berani mereka prank. Gitu. Jadi apa sih yang kalian mau giring ini sebenarnya itu geng tikus ini? Sampaikan fakta aja lah, terang-terangan, jangan potong sepotong dan menggiring opini seolah-olah kayak Doktif ini sindikat lah, Doktif ini terlibat, mau meras lah.
Ceritakan dari awal sampai akhir. Nah Jangan makanya itu sepotong-sepotong. kita itu menunggu pembuktian di sidang itu yang dituntut. Kalau gue pribadi ya, ini netizen, lu jangan mancing-mancing lagi. Maksudnya gue ini hanya membahas Nikita Mirzani ya, nggak ada yang gue bahas lainnya. Gue nggak paham skincare, gue nggak ngerti ini itu gitu. Jadi gue pengen tahu nih, gue tidak mengikuti skincare, makanya gue nanya langsung gitu loh netizen. Gitu, nggak apa-apa kok. Sampaikan. Bang, Isa, gue pernah ini yang mana kecrek-kecreknya? Kocrek. netizen lu gak usah repot-repot. Kocrek, Gue nggak kocrek, pernah kocrek, oplas, kocrek. belum pernah oplas gue. Lu gak usah berisik ya. Fokus sama topik. Sabar, Kak Jamila, sabar. Oh iya, sidang gue datang. Gue mau nonton. Sama mau ngasih support buat Nick Mir. Nanti jangan dibilang gua takut loh ya. Ini Serius, lagi jalan-jalan loh, lagi healing loh. serius datang Kak Sanzanya. Lo gue datang mau nonton kan kemarin belum pembuktian, ngapain datang? Ya siap. Tapi di pihak Niki kan, di pihak Niki kan kasih Gue support kita gua di semua pihak kan. kebenaran, makanya gue mau nonton yang Makanya netizen tuh, jangan tuh. Netizen mau tuh dengar tuh, Kak Sanza Bella udah bilang tuh datang di persidangan. Yuk datang bareng-bareng. Kalau mau pingin foto sama Kak Sanza yuk, ayo. Let's go siapa lah. tahu mau lihat muka gue seburik apa kan, boleh yuk. Ya udah lanjut, gue nonton di bawah ya. Makasih ya semuanya. Sabar dulu, banyak pertanyaan loh Kak Zabella. Ada lambe, silakan kamu bicara dulu. Bentar Kak Sanza, ini ada banyak pertanyaan. Sabar dulu, giliran Sabar deh. dulu. Sabar. Bang Icat lagi ngapain sih Bang Icat? Adem. Lagi nyapu-nyapu. Apa pertanyaannya? Lambe mau pertanyaan? Kayaknya yang perlu ditanya bukan gue deh. Tuh ada narasumber tuh, Doktif. Bang Icat ngapain sih? Itu lihat nggak lucu banget tuh loh. Hah? bersih omongan kalian takut ya ini tuh. Gue objektif loh, Cat. Gue objektif. Gue kan nanya, gue kan nggak paham skincare dan tidak mengikutinya dan tidak tertarik sama sekali. Jadi karena gue membahas Nikita Mirzani, kan ceritanya udah begini ya. Gue mau nggak mau harus tahu gitu loh. Nah sekarang kalau udah tahu gimana nih kata Zabella? Gue lihatnya pas Kamu persidangan jangan lah. nanya lagi. Kalau udah di situ diemin aja. Kalau udah tahu Gue ditanya. lihat pembuktian pas persidangan loh. Kamu juga. Iya gitu ya, jadi ya Sansa ya. Jadi itu jadi sarannya Doktif melihat dari dua sisi ya. Jadi jangan hanya dari satu sisi aja. Kan Sansa nggak kenal sama Doktif, ya nggak tahu siapa Doktif, bagaimana Doktif itu karakternya, orangnya. Kalau ngomong cocok emang begitu, tapi itu adalah data by fakta. Nggak pernah Doktif ngomong sesuatu nggak ada data, nggak ada fakta, itu nggak pernah. Ya, makanya sampai detik ini pada saat kemarin Doktif bilang Reza Gladys itu penipu dan pembohong besar yang dikatakan Doktif di endorse oleh brand Hana Sui, sampai detik ini mana berani dia klarifikasi itu? Karena dia cuma ngomong doang. Mana Doktif kenal aja enggak? Itu. Sekarang kalau misalnya sama sini kita Doktif pernah deh review produknya Nikita. Ya kan? Kapan itu? Apa produk Nikita yang Nikita Mirzani yang putih itu loh? Apa sih itu? Nah, itu juga hasil labnya sesuai. Gitu. Doktif nggak pernah minta apa-apa dari Nikita. Jadi pada saat Doktif ulang tahun, ya ulang tahun, itu kalian lihat nggak bajunya Teh Amini kita biasa aja, gitu, bukan baju yang formal. Ulang tahunnya Doktif tidak pernah ya merayakan ulang tahun seumur hidupnya Doktif kecuali kemarin itu, karena buat prinsipnya buat Doktif ulang tahun itu malah mendekin umur, kan tambah pendek umur kita. Ya, jadi biasanya itu malah kita tuh ngaji kayak gitu-gitu. Nah kemarin itu dipaksakan sama teman-teman. Udahlah kan Doktif kan itu pun acaranya 2 hari, ya tidak ada rencana planning yang gimana, itu dadakan semua. Sampai detik ini pun Doktif cuman ketemu owner something itu di acara diundang pada saat SCTV apa sih dulu dong? TV One, bisnis stock itu lah, itu ketemu tuh sama si siapa sih jenengnya aku lali, something siapa sih itu, nah itulah pokoknya Iren itu lupa kan, nggak kenal Iren gitu. Habis gitu coba tanya Iren dibayar berapa Doktif gitu loh.
Jadi kalian ini heran ya Doktif itu. Kalau emang terus misal nih ada produknya bagus, ngajakin kerja sama Doktif. Memang produknya bagus. Udah Doktif review produknya bagus. Terus mereka, Dok bisa nggak Doktif promosiin produknya kita kasih ini untuk sebagai kerjaan? Salah juga. Gitu. Kok aneh sih kalau emang udah produknya bagus mereka minta kerjasama, terus salahnya di mana? Kecuali kalau Dok ini produk kita busuk nih Dok, produk kita busuk, bisa nggak Doktif nge-review produk yang bohong nih? Jadi dirubah aja Dok. Jadi kita bohongin masyarakat Indonesia, bilang kalau produknya bagus. Nah itu kejahatan. Tapi Nah Doktif demi Allah nggak pernah begitu. melakukan itu. Ada yang nyuruh-nyuruh begitu, emang ada yang minta begitu Dok? Nggak ada, nggak berani lah, nggak ada yang berani. Gila apa tambah semakin tak bongkar. Jadi nggak ada lah. orang-orang tuh cuma pengen di-review doang gitu. Iya, jadi ya Dok bisa nggak ini produk ini direview kan kadang-kadang kan ngelihat dari komen Dok produk ini dong direview, produk ini dong direview kan begitu dari komen-komenan, terutama yang mengandung haki sama retinoat ya, yang sering ngoplos itu biasanya yang sasaran utamanya itu, yang kayak di Makassar kan sekarang Doktif lagi hajar lagi tuh di Makassar itu beberapa kayaknya ada kebal hukum itu. Gitu. Ini ada yang bilang nih gara-gara Doktif Niki masuk penjara. Coba jelasin Dok. Itu di bawah tadi. Bang Icat mungkin nggak Bang Icat Doktif masukin. Ya makanya dari tadi kan buat Jangan bersih, rilis anak saya lagi apa bobo gitu. loh. Anak saya bobo loh. Tapi kalau Udah biarin aja mereka berkata lumayan pahala. Centing pahala. Mereka semua bicara tanpa data dan fakta. Ya kalau Doktif kelasnya beda. Setiap Doktif mendapatkan informasi, mana datanya, mana faktanya, mana buktinya, baru Doktif sampaikan. Tapi kalau cuma ngetik-ngetik doang, semua orang bisa. Mau ngomong semua orang bisa. Silahkan kalian mau bicara apapun, bahkan sekelas si pelongak-pelongok ya, kelas si pelongak-pelongok bisa mengatakan bahwa Doktif di endorse dengan si Hanaswi. Mana buktinya? Mana pembohong besar itu, mana buktinya? Nggak ada. Dia padahal seorang sekelas si pelangak-pelongok loh, dokter pelangak-pelongok loh bisa ngomong kayak gitu. Apalagi masyarakat biasa. Gitu. Udah jelas Doktif bilang itu pencemaran nama baik. Kalau Sansa kenal sama si pelongak-pelongok itu, sampaikan ke dia, suruh tuntut Doktif. Doktif sudah bilang loh, Reza Gladys penipu dan pembohong besar. Itu kena pencemaran nama baik. Buktikan kalau emang Doktif di-endorse dengan brand Hanaswi. Mana buktinya? Gak akan pernah dia buktikan. Tolong sampaikan bahwa memang saya mendatangi Doktif, saya mengejar-ngejar Doktif. Ngomong dong. Doktif punya buktinya, saksinya di rumah ada. Dia bilang, Dok kita ada titipan. Hah? Titipan apa maksud kamu? Yang ngejar-ngejar itu mereka. Bukan Doktif sama sekali. Doktif nggak pernah ngejar-ngejar mereka. Doktif aja Kok yang bisa diputar disebutkan dia balik? pencemaran nama baik. Kenapa nggak Doktif aja yang labrak dia, kan pencemaran nama baik. Enggak bisa kalau Doktif anti pelabrak, persekusi kayak ular, bukan laporan. Doktif Maksudnya dilaporin aja karena itu nggak tidak- bisa tidak melaporkan itu dengan sesuai dengan SKB 3 Menteri, harus dengan nama jelas. Misal nih Sansabila misal ngomong begini, Samira adalah dokter penipu, kena Sansabila. Misal begitu, misal ya, harus dengan jelas menyebutkan nama. Kenapa? Silahkan Sansabila membuktikan itu di depan penyidik, menipunya dari mana. Misal kayak si ular bilang, lihat ya bahwa Samira ini adalah pemeras. Nah itu kena banget dia. Buktikan pemeras dari mana, bagaimana cara memeras, prosedurnya seperti apa, kena banget. Nah begeng ini, pelangak-pelong ini menggunakan mulut mereka ini yang nggak ngerti, termasuk mulutnya ular. Wah disuguhkan dengan giringan-giringan opini, mulut-mulutnya si begeng yang licik ini, ya kan, pelangak-pelong yang licik ini, akhirnya kemakanlah si ular ini. Ngomonglah dia, termasuk si hewan pemakan bambu ini, kena semua lah akhirnya. Nah Doktif itu maksudnya itu kenapa kok nggak dari mulutnya pelangak-pelongok yang ngomong? Bilang dong mulutnya pelangak-pelongok, Dokter Samira adalah pemeras, ayo berani nggak? Dokter Samira penipu, ayo berani nggak? Nah kalau Doktif kan jelas ngomong, Reza Gladys kamu penipu, kamu pembohong besar, buktikan Doktif di-endorse dari brand Hanaswi. Berani nggak? Nggak akan berani. Itu bedanya antara Doktif dengan geng tikus. Gitu. Jadi yuk kalau nggak kenal sama Doktif, jangan merasa Doktif tuh orangnya begini. Kalian nggak mengenal siapa Doktif. Gitu. Doktif ini orang nggak bisa disetir dengan siapapun. Doktif itu alhamdulillah 18 tahun Doktif cari uang sendiri. Benar ya kalau netizen tuh ngomong geng sirkus, geng apa Kebagusan namanya? kalau geng sirkus sekarang geng tikus. Geng tikus. Kalau tikus itu sehari nggak ada keluar, Dok. Tapi malam dia di got mainnya.
Nyelinap-nyelinap itu memang asli itu, dia mainnya di got-got. Terus keluarnya siang-siang dia nggak ada nampain mukanya. Itu biasanya begitu, geng tikus gitu, Bun. Itu ya, Dok. Oh. Ya biasanya aku kan Iya, di sini lanjut punya dulu. tikus-tikus. Gak ada Lanjut pernah dulu, ntar menampakkan gue- dirinya siang. Ntar gue nunggu dan nonton di persidangan ya, dan gue akan mendukung kebenaran siapapun itu yang benar. Kak Sansa, gue mau tanya dong. 20 Kan selama M, ini- betul, betul. Kalian mau sampai kapan? Memang dokter minta 20 M, betul, betul, bener. Kenapa? Karena dia yang nggak jelas. Ini maksud ini orang yang datang ke rumahnya dokter buat apa? Ditanya, kamu titip apa? Kamu mau titip ke dokter rumah dokter titip apa? Oh enggak kok, tuh panik mereka. Dan itu di loudspeaker loh, didengarkan oleh semua Dokter karyawan minta dokter. 20 M itu di rumah apa yang kayak beredar di warung kopi, apa di Starbucks apa di mana? Tidak, jadi pada saat itu dokter tuh mikir gini, ini orang mau ngejebak dokter kayaknya. Udah kepikiran ke situ tuh. Ini maksudnya apa ya, kok mau nganter titipan-titipan. Dokter kan nggak pernah minta. Dokter kan nggak pernah minta, dan dia sudah bilang, dok apa yang bisa kita lakukan buat dokter, bisa nggak ngubah data. Nah itu dia udah bilang begitu. Nah di situ dokter udah mulai, sebentar, ini maksudnya apa ini? Kan dokter sudah bilang di konten-konten awal mau berapa, 10 M, 20 M. Kan dokter sudah pernah bikin konten kayak gitu. Kok masih tetap aja berusaha datang ke rumahnya dokter? Berarti buat apa? Nah itu saksinya ada, dia emang mau berusaha untuk deketin dokter. Itu ada saksinya semua, makanya sampai keluar karyawannya itu sampai keluar. Ya sampai Terus dia merasa kesel banget sama si pelangak-pelongo ini, berubah 180 derajat. Besok dokter dia bilang, kamu bisa nggak datang sekarang? Kenapa? Karena dokter kalau ngomong kayak gitu dadakan, dia nggak ada persiapan sama sekali. Dia mau OTT dokter, dari mana OTT? Dari mana dia bawa duit 20 M? Nggak mungkin dong. Ayo, dari mana? Ya kan, jadi dokter bilang, kamu sekarang datang. Kita ketemu begini, bisa nggak? Nah, itu pun sudah dipersiapkan dong. Dokter bilang harus ada saksinya ya. Karena dokter mau lihat nih dia tindakannya apa setelah ini. Nah gitu. Dan ternyata dokter itu cuma pengen tahu doang. Setelah dia setujui 2 hari, apa yang dokter lakukan? Ada nggak saja? Oh iya begeng, alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Oke, kamu anterin duitnya ya. Oh iya begeng, kalau gitu ini kamu transfer ke sini ya. Oh iya kalau gitu begini. Nggak ada, ancaman pun tidak ada. Selanjutnya, oh tahulah kita. Itu langsung dokter kasih tahu ke teman-temannya dokter. Oh ini loh karakternya ternyata. Langsung dokter tunjukin. Dan kita semua shock, bener kan? Dia mau loh ngasih 20 M. Berarti sebusuk apa itu produk yang dia beredar? Kok mau dia? Selanjutnya setelah itu selesai wassalam. Wassalam hilang. Wassalam hilang. 5 hari kemudian dia tanya ke dokter, boleh nggak kak kita jualan lagi kak? Jawabannya dokter tidak ada ancaman sama sekali. Tidak ada. Oh kalau gitu tidak boleh kamu jualan, kan kamu belum serahin uang. Itu maunya begeng, maunya pelangak pelongok. Dokter jawabnya kayak gitu. Sayangnya enggak ya, nggak kena ya? Enggak. Karena dokter nggak ada niat untuk ke situ. Langsung dokter bilang jualan aja, tapi jangan nipu masyarakat. Jangan kamu jual produk yang overclaim, jangan kamu jual produk yang overprice. Selesai. Sudah, tidak ada lagi yang namanya, oh, terus udah gitu dokter besoknya ada lagi nggak chat, ngancem dia, telepon dia, nggak ada sama sekali. Selesai. Dari mana? Terus kaitannya apa? Mana loh? Cuman buat membuktikan, oh ternyata kamu memang pengen nutupin itu dengan uang 20 M, kamu setuju. Jangan bilang, tunggu hilang dulu. Saya, apakah harus hilang dulu 20 miliar? Gedap, terus penipu. Gitu loh. Mau sampai kapan sih? Tuh, udah nggak akan bisa dokter itu ya 20 M, hello. Udahlah nggak boleh kan, di sini kan nggak boleh flexing kan gitu. Kita mah naik tuk-tuk di sini, naik bajai. ya supaya jelas itu juga dokter, supaya jelas. Udah mereka- dijelasin, cuman kan dokter kan nggak punya jasa mujair, buzzer speak up kan nggak punya teh. Jadi ya memang apa adanya. Kalau Nah, cuman kan netizen nggak gue speak aja up. bilang buzzer ada-ada aja. Urusan gue kan sama Nikita Mirjani bukan. Gua kan nggak punya jasa begituan. Kasih kesempatan buat Lambeng kasih ini apa statement Ya, mau monggo, bertanya katanya. turun. Jangan duduk Kasabela, dia mau nanya Ya, katanya. makanya cepat tanya apa. Kak Sansa kan selama ini di media kayak itu menyudutkan tiap berargumen di media, selalu kayak memojokkan Nikita Mirzani. Apakah ada kayak dendam pribadi? Aku bertanya secara langsung nih. Kalau pribadi ya adalah, semua orang juga tahu. Kan gue pernah ngelaporin Nikita Mirjani dulu. Dulu itu gue adalah orang yang mensupport Nikita Mirjani. Ya. Tapi di belakang layar ada komunikasi gue dengan Nikita Mirjani yang orang juga kan nggak tahu. Nomor gue disebarin. Nah, itu yang gue dendam. Tapi itu urusannya sama Nikita Mirjani. Gitu loh. Tapi gue sampai dengan detik ini juga objektif. Kalau nggak ada apa-apa ya gue nggak bahas juga gitu loh.
objektif toh, tapi kok di setiap media itu ngomongnya keluar-keluar seakan-akan memojokkan Nikita Mirzani dalam kasusnya ini gitu loh. Lah, gue kan selalu bilang kalau terbukti, kan gue bilang, bahkan gue juga bilang, gue akan mendukung Nikita Mirzani ketika dia benar, dan gue akan mendukung Dr. Reza Gladys ketika dia yang benar. Gue mendukung bukan personalnya, gue mendukung kebenarannya gitu. Lambe Julid. Menurut Sansa di sini yang benar siapa? Ya nggak tahu lah, tunggulah di sidang. Gimana sih? Kan gue nggak lihat, gue mana tahu. Emang gue pernah ikut-ikutan skincare-nya, gue aja ketinggalan. Tapi kan selama ini Kak Sansa itu kayaknya seakan-akan ikut ke geng sebelah, ya kan ya? Ya, Apalagi- gue kan memang kenal Kak Fitri. Gue aja dulu support Nikita Mirzani itu karena Kak Fitri yang nemuin gue. Itu loh, jadi dibedakan dulu nih konteksnya. Ini kan gue nggak tahu juga, gue nggak ada teman-temanan nih, nggak ada teman gue semua. Yang gue kenal tuh cuman Fitri, Salhuteru, udah ya. Nah sebatas itu saja. Ya kan gue nggak kenal dengan siapapun, gue mau mengikutinya. Ya gimana gue datang ke pengadilan kalau gue ada yang gue kenal? Masa ujuk-ujuk gue datang ke orang gila? Gitu. Oh, sebentar. Berarti Sansa kenal sama Nepos. Itu Cencen gimana? Itu bener nggak ya ada hubungannya sama Tundet Yang nggak Doi itu? tahu Tahu nggak? Kak, nggak tahu dong. Kan bukan temen nongkrong, bukan. Oh, ya udah. Oke. Kok kayaknya kok tantrum banget gitu loh sama Doktif tuh. Kenapa? Padahal kan yang ngomong bukan Doktif ya. Yang ngomong suaminya itu diduga ada kaitannya dengan Jutu dulu kan bukan Doktif, harusnya Tempo. Kenapa kok nggak berani? Kayak Doktif nih misalnya nih, logikanya gini, ngajarin publik begini nih. Si Nepos ngatain Doktif dokter pembuat onar lah, terus memeras brand. Nah kan Doktif laporkan, buktikan brand mana yang Doktif peras? Kan dilaporkan, Doktif laporkan Nepos. Nah, kok Nepos nggak berani melaporkan Tempo? Doktif melaporkan agar diusut tuntas, gitu loh. Kalau emang Doktif memeras, harusnya Doktif ketakutan dong. Wah, nanti kan ketahu dong berarti masyarakat nanti kalau emang Doktif memeras. Nah enggak itu, kok Doktif laporin Nepos sebagai terbuka? Kan mikirnya ke situ harusnya masyarakat. Nah, terus kok si Nepos nggak mau ngelaporin si majalah Tempo? Kenapa? Takut Media diusut. kan memang nggak bisa dilaporin, Dok. Ya kalau nggak gitu ya ke Deddy Corbuzier kan bisa diusut kan melalui jurnalisnya atau melalui si Deddy Corbuzier kan bisa. Kalau Deddy Corbuzier bukan Sebenarnya kalau memang itu isu masyarakat, harusnya bisa aliansi ormas itu bisa. Nah, iya setuju. Biar apa? Biar terbuka, biar jadi baik nama suaminya dia kalau emang nggak terkait. Kan logikanya itu, aduh masyarakat kapan sih jadi cerdasnya. Terus kalau ngomong tuntut balik, ya nggak bisa seperti dibilang, harus ngomong dengan jelas. Doktif akan bisa dengan mudah banget menuntut si pelongak-pelongok ini kalau dia bilang dengan jelas. Ya, Dokter Samira adalah pemeras. Ngomong dong dari mulut kamu. Dari awal kan Dokter sudah bilang. Reza Gladys ngomong dong. Jangan pakai mulutnya ular, mulutnya si hewan pemakan bambu itu. Kan akhirnya mereka yang jadi korban, mereka yang kena. Ngomong sendiri dari mulut kamu. Itu. Ayo sini Dokter laporkan. Enak ngomongnya, tapi kalau nggak pakai nama nggak bisa. Sekarang dia mulai kan plesetin Sarno kayak siapa, kayak buat apa? Takut kan buat dituntut? Takut kan? Sebutin nama dong. Emang Sarno itu aktif. Nggak tahu kan mereka ngomongnya begitu. Oh. Penggiringannya kan begitu. Ya udah Kan lanjut. mereka nggak berani ngomongnya. Ngomong dengan nama jelas gitu loh. Jadi kalau mereka kalau emang mereka ngomongnya kalau bukan nama sendiri. Kemana? Diem dulu.